saya yang Nina Nahradio dari kelas pendidikan biologi 6 Universitas Semarang. Di sini kita akan belajar bareng tentang meiosis. Tapi di sini kita nanti akan bahas lebih jauh gimana sih proses yang terjadi dalam meiosis tersebut. Oke, untuk informasi lebih lanjutnya simak video berikut ini. Meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Pembelahan reduksi adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet. Gamet yang dimaksud di sini adalah sel kelamin, seperti sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Meiosis dipecah menjadi dua tahap pembelahan sel yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 memiliki 4 fase, profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Meiosis 2 juga memiliki 4 fase, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Mari kita lihat apa yang terjadi selama meiosis 1. Profase 1 dimulai dengan sel diploid. Kromatiknya mengandung 2 set kromosom yang tersebar, satu dari setiap orang tua. Setelah DNA dalam kromosom bereplikasi, ia akan menempel menjadi kromosom yang biasa dikenal dengan kromosom X. DNA yang direplikasi adalah sama di kromatid saudara identik dari setiap kromosom. Dalam proses yang disebut dengan sinapsis, setiap kromosom berpasangan dengan mengikat korespondennya. Kromosom homolog membentuk tetrat. Tetrat adalah 4 kromatid saudara dalam kromosom homolog yang berpasangan. Kromosom mengandung informasi genetik yang disebut gen. Gen ini diwarisi dari setiap orang tua dan versi yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom yang disebut alel. Dalam proses yang disebut pindah silang, di mana kromatid dari setiap kromosom homolog terdapat pertukaran segmen alel yang disebut juga rekombinasi pindah silang. Secara acak terjadi pada setiap kromosom menghasilkan kombinasi gen yang berbeda. Hal ini yang menjelaskan mengapa setiap gamet secara genetik berbeda dari setiap gamet lainnya. Pindah silang menghasilkan keragaman genetik pada keturunannya. Inilah yang menyebabkan mengapa anak berbeda dari orang tua biologis mereka serta dari saudara kandung mereka. Lanjut profase 1, di mana membran inti sentriol menghilang bergerak ke ujung sel yang berlawanan dan benang spindel menyebar. Metafase 1, kromosom homolog berbaris di ekuator dan menempel pada benang spindel dari kutub yang berlawanan. Selama anafase 1, benang spindel memisahkan kromosom homolog di setiap tetrat dan menariknya ke kutub yang berlawanan dari sel. Sel memasuki telofase 1 dengan satu kromosom dari setiap pasangan homolog di kutub yang terpisah. Namun, setiap kromosom masih terdiri dari kromatid saudara. Perlu diingat bahwa setiap kromosom pada setiap kromatid saudara tidak lagi identik karena pertukaran alel yang terjadi selama pembelahan sel. Kemudian, benang spindel menghilang dan membran nukleus terbentuk kembali di sekitar kromosom. Akhirnya, sitokinesis terjadi meiosis 1 berakhir dengan 2 haploid yang berbeda secara genetik sel anak. Setiap sel haploid hanya mengandung satu sel kromosom yang terdiri dari pasangan kromatid saudara. Kedua sel sekarang memasuki tahap berikutnya yaitu meiosis 2. Namun tidak seperti meiosis 1, DNA tidak mereplikasi. Sebelum memasuki meiosis 2 dimulai sekali lagi. Di profase 2, membran inti menghilang dan benang spindel keluar dari 2 set sentriol yang berpasangan. Selama metafase 2, kromosom di setiap sel berbaris di ekuator yang menempel pada benang spindel dari kedua kutub. Selama anafase 2, kromatid saudara dari setiap kromosom terpisah dan pindah ke kutub yang berlawanan. Setelah kromatid saudara memisahkan, disebut kromosom. Akhirnya, selama telofase 2, benang spindel menghilang dan membran nukleus reformasi dan sitokinesis terjadi di kedua sel. Meiosis 2 berakhir dengan 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik, masing-masing hanya berisi satu set kromosom. Beberapa poin penting yang perlu diingat tentang meiosis. Meiosis 1 dimulai dengan sel diploid, hanya menghasilkan gamet. Gamet secara genetik berbeda, sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Meiosis memiliki 2 tahap, pembelahan sel yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Selama meiosis 1, kromosom homolog terpisah untuk menghasilkan 2 sel haploid. Masing-masing kromosom dibentuk pasangan kromatid saudara perempuan.
Di meiosis 2, kromatid saudara terpisah di kedua sel menjadi kromosom individu. Sitokinesis sel-sel ini menghasilkan 4 gamet haploid yang berbeda secara genetik. Dan beberapa poin penting yang perlu diingat tentang profase 1, pasangan kromosom homolog yang disebut sinapsis. Setiap pasang kromosom homolog terdiri dari 4 kromatid yang disebut tetrad. Selama proses persilangan kromosom pada pasangan homolog, pertukaran segmen alel menghasilkan genetik pada gamet. Semua gamet yang dihasilkan oleh meiosis adalah haploid.